Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi coping. Perilaku coping merupakan suatu tingkah laku di mana individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan menyelesaikan tugas atau masalah. Menurut Chaplin tahun 2004, tingkah laku coping merupakan suatu proses dinamis dari suatu pola tingkah laku maupun pikiran-pikiran yang secara sadar digunakan untuk mengatasi tuntunan-tuntunan dalam situasi yang menekan dan menegangkan. Nah, strategi coping tersebut didefinisikan secara terperinci oleh Volkmann sebagai bentuk usaha kognitif dan perilaku yang dilakukan seseorang untuk mengatur tuntunan internal dan eksternal yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungan yang dianggap mengganggu batas yang dimiliki oleh individu tersebut. Coping ini juga dimaksud terdiri dari pikiran-pikiran khusus dan perilaku yang digunakan individu mengatur tuntunan dan tekanan yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membahas materi tentang tipe strategi coping stress. Sebenarnya apa sih itu coping stress? Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari dalam atau dari luar diri orang tersebut. Nah, kegagalan itu merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang. Karena apa? Karena pasti semua orang ingin sukses, tidak ada orang yang ingin gagal. Maka, jika suatu proses tersebut tidak terpenuhi dan tidak dapat membuat dirinya berkembang menjadi lebih baik, malah membuat dirinya menjadi lebih buruk, itu akan membuat dirinya stres, pikirannya terbebani, perasaannya mungkin ada sesuatu yang tidak dapat ia selesaikan. Oleh karena itu, dia merasa terbebani oleh perasaan tersebut, sehingga dirinya merasa dirinya stres dan tidak mampu untuk menghadapi masalah tersebut. Banyak cara yang bisa dilakukan banyak individu untuk mengurangi stres atau ketegangan psikologik dan menghadapi problema kehidupan, yaitu melalui coping stress. Coping stress sebagai sejumlah usaha untuk menanggulangi, mengatasi, atau berurusan dengan cara yang sebaik-baiknya menurut kemampuan individu dalam mengatasi stres yang berasal dari berbagai macam problema psikologis. Ada dua macam coping, yaitu 1. Coping psikologis, yaitu reaksi persepsi atau penerimaan individu terhadap stresor, artinya seberapa berat ancaman yang dirasakan individu, serta keefektifan strategi coping yang digunakan. 2. Coping psikososial, yaitu reaksi psikososial terhadap adanya stimulus stres yang diterima atau dihadapi oleh individu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres dan kecemasan, yaitu reaksi yang berorientasi pada tugas. Bisa dilakukan dengan 3. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, entah itu dari kata, penyampaian, atau yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coping stress memiliki tujuan. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang kedua, mengajarkan kita untuk berpikir lebih objektif dan subjektif. Nah, yang ketiga, belajar berkomunikasi. Yang keempat, mengajarkan kita untuk dapat berpikir positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pentingnya menerapkan strategi coping untuk hadapi masalah duniawi. Strategi coping krusial untuk diterapkan karena hidup akan selalu dihantui oleh masalah.
Strategi coping terbagi atas dua, yakni strategi coping dengan fokus pada masalah dan strategi coping yang berasaskan emosi. Keduanya sama pentingnya agar Anda bisa kembali bangkit dan melangkah. Mandi air hangat merupakan salah satu contoh strategi coping yang berbasis pada emosi. Menjalani hidup tanpa masalah itu adalah hal yang mustahil. Mulai dari lahir hingga nanti menutup usia, manusia akan selalu menghadapi beragam rintangan dan beban hidup. Banyak dari masalah dan rintangan tersebut tak dipungkiri lagi menimbulkan stres, emosi negatif bagi kita untuk melewati dan menyelesaikannya. Diperlukan strategi coping yang tepat sasaran namun tetap berefek positif untuk kesehatan. Tips untuk mengatasi coping stres. Yang pertama, ketika tekanan stres itu datang pada kita, yang harus pertama kali kita lakukan itu tenang. Tidak panik secara berlebihan dan tidak bereaksi secara berlebihan. Contohnya seperti kita mencoba tarik nafas dan ingat, jangan pernah mengambil keputusan pada saat emosi. Dan kita itu harus mengambil keputusan pada saat kondisi tenang. Dan yang kedua, berpikir positif. Yakinlah bahwa setelah permasalahan yang begitu berat dalam hidup kita itu bisa dijadikan kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman. Dan yang ketiga, itu menerima diri. Ada kalanya sesuatu yang diharapkan oleh kita itu tidak tercapai. Contohnya kita dihadapkan pada masa kegagalan. Dan kita itu harus bisa menerima diri kita dan jadikan kegagalan itu sebagai sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan yang keempat, belajar dari kesalahan. Tanamkan dalam diri kita bahwa kesalahan itu bisa menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik. Dan yang kelima, terbuka komunikasi. Hindarilah memendam amarah dan emosi negatif dalam diri kita. Cobalah jika kita memiliki masalah dengan orang lain, sampaikanlah apa yang menjadi ketidaknyamanan kita terhadap orang itu. Dan yang keenam, jalin hubungan baik dengan siapapun. Karena dukungan sosial itu bisa membantu kita untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketujuh, kembangkan hobi kita dan lakukan apa yang kita sukai.